Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Kurt Cobain. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Mazmur 119 ayat 105 yang bunyinya seperti demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kurt Donald Cobain adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan gitaris dari grup terkenal band Nirvana. Kurt banyak meraih kesuksesan bersama Nirvana. Pada tahun 1991, single pertama Nirvana yang berjudul Smells Like Teen Spirit meledak di pasaran dan melejitkan nama Nirvana dan Kurt Cobain. Ini menjadikan Nirvana menjadi salah satu band yang paling berpengaruh sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, ketenaran Kurt sebagai vokalis Nirvana membuat dirinya menjadi stres karena tidak tahan menjadi pusat perhatian banyak orang. Hal ini membuat Kurt menjadi sangat tidak menikmati berada di atas panggung. Pada tahun 1994 setelah konser Nirvana di Jerman, Kurt didiagnosa menjadi atau menderita sakit bronkitis dan laringitis yang parah. Ini semua membuat Kurt Cobain menjadi putus asa dan berusaha untuk bunuh diri dengan overdosis dengan paduan dari champagne dan Rohypnol. Dan akhirnya Kurt meninggal dengan menembak kepalanya sendiri. Bapak Ibu sekalian, hidup bahagia di dunia ini bukan hanya dengan memiliki ketenaran dan banyak harta, bukan juga dengan mengejar kesenangan hidup. Semua ini hanya akan membuat diri kita semakin tertekan oleh tuntutan diri kita sendiri itu. Bahkan ini semua bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ini terlihat dari semakin banyak orang yang sibuk mengejar kesenangan, ketenaran, jabatan, dan karir, dan sebagainya. Ternyata semakin jauh juga dari gereja. Kalau kita tidak mengatakannya semakin jauh dari Tuhan. Ini terjadi karena banyak orang menghabiskan waktunya untuk mengejar kepuasan dirinya saja. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah demikian, apa artinya hidup? Padahal kita ada di dunia ini berdasarkan rancangan dan rencana Tuhan untuk kehidupan ini. Jadi kita ada di dalam dunia ini bukan hanya sekadar ada saja. Sangat tidak tepat kalau kita hidup hanya diukur dan sekadar mengejar materi, karir, dan popularitas saja. Hidup orang beriman akan menjadi berarti kalau kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Yaitu dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Firman Tuhan akan menuntun hidup kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan yang membuat kita dapat menemukan arti hidup yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian. Amin.